Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan saya Tasya Nurrahma Lela S dengan NIM 211170086. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem manajemen layanan bimbingan konseling di lembaga pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Yang pertama, ada pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling atau yang disingkat BK dapat berarti proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila ditetapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya, tenaga, dana, sarana, dan prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan. Prinsip-prinsip dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling meliputi planning, organizing, leading, and controlling. Selanjutnya ada perencanaan dan perorganisasian layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Layanan bimbingan dan konseling di SD merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa agar ia memperoleh kesempatan berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi dan minatnya, mampu mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengarahkan diri, dan pada akhirnya mampu memecahkan masalah yang kemungkinan dihadapinya dalam kehidupannya. Layanan bimbingan dan konseling memfasilitasi siswa dengan menyampaikan informasi yang diperhatikan, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, membantu mengenali diri melalui layanan tes, menunjukkan resiko-resiko atas pilihan yang ada, memberikan nasihat jika diperlukan. Anak usia sekolah dasar berada dalam periode perkembangan kanak-kanak akhir. Dalam periode ini, ada tugas perkembangan yang harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tugas perkembangannya ialah belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam perkembangan selanjutnya. Untuk bisa melaksanakan dan menguasai tugas-tugas perkembangan itu, siswa membutuhkan layanan bimbingan yang diberikan oleh sekolah. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat perorganisasian bimbingan dan konseling. Perorganisasian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelaksanaan bimbingan dan konseling, meningkatkan pemahaman terhadap stakeholder dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, membangun komunikasi dari berbagai petugas bimbingan dan konseling sehingga terjadi persepsi yang sama dan menetapkan akuntabilitas dalam layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pengembangan program pelayanan bimbingan konseling berdasarkan planning, programming, dan budgeting system. Penyusunan program berdasarkan PPBS merupakan upaya untuk memperbaiki cara penyusunan program berdasarkan pada cara konvensional yang mendasarkan kebutuhan atau masalah siswa, karena cara yang pertama lebih menekankan pada selera peserta didik dan kurang memperhatikannya tujuan layanan bimbingan konseling, kurikulum yang telah disusun secara nasional, dan bagaimana mengevaluasi kegiatan sangat sukar dilakukan. Untuk itu, cara yang kedua ini dipertimbangkan untuk digunakan dalam menyusun program bimbingan konseling di sekolah. Penyusunan program bimbingan konseling berdasarkan PPBS maksudnya dalam menyusun program didasarkan pada sistem yang memperhatikan perencanaan program dan penganggaran. Secara singkat, penyusunan program berdasarkan PPBS sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua ada programming. Programming merupakan suatu kegiatan untuk membuat program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Program itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan.
Berarti serangkaian kegiatan bimbingan konseling yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bimbingan konseling yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir ada biaya atau budgeting. Berdasarkan program yang telah disusun, maka perlu dipertimbangkan biaya operasional yang dibutuhkan. Untuk itu, pada waktu tahun ajaran, hendaknya sudah dipikirkan seberapa dana yang dibutuhkan dan dari mana sumber pembiayaannya. Namun yang perlu diingat bahwa penyusunan anggaran biaya perlu diperhatikan situasi dan kondisi keuangan sekolah. Dengan demikian, maka serangkaian program yang dipaparkan merupakan acuan pembiayaan yang proporsional. Berdasarkan pengamatan di lapangan, belum semua guru pembimbing di sekolah yang telah menyusun program bimbingan konseling sesuai dengan tahapan-tahapan maupun teori penyusunan program. Namun, satu hal yang perlu dicermati oleh guru pembimbing di sekolah bahwa dengan adanya program yang jelas, maka personal di sekolah seperti kepala sekolah dan guru bidang studi lainnya akan memperoleh pencerahan dan keyakinan bahwa guru pembimbing adalah bukan pengangguran melainkan guru yang mempunyai program yang jelas sehingga pada giliran mereka akan secara sukarela mau bekerja untuk melaksanakan program bimbingan konseling di sekolah. Ada struktur organisasi bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama ada Kandepkin, lalu ke kepala sekolah tata usaha, komite sekolah, lalu ke guru mata pelajaran, koordinator BK atau konselor, wali kelas, baru ke siswa. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil untuk mencapai tujuan yang optimal dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka diperlukan suatu organisasi yang baik. Suatu organisasi yang baik ditandai dengan adanya visi dan misi organisasi, dasar dan tujuan organisasi, persoalan dan perencanaan yang matang. Karena itulah dalam bimbingan dan konseling di sekolah, perorganisasian sangat diperlukan untuk membantu dalam menyelenggarakan proses penerimaan layanan atau pemberian layanan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.